nggak apa-apa Bu, kita selalu halal bihalal setiap bulan. Kenapa silaturahmi itu baik ya Bu ya? Jadi nggak harus pada saat Syawal aja. Karena kemarin kita juga teman kita habis akreditasi ya Bu, kita harus mendukung semua kegiatan yang ada di PAUD kita. Untuk itu saya cuma menginformasikan ya Bu bahwa setiap lembaga yang sudah terdaftar itu wajib akreditasi. Kenapa? Karena Kemendikbudristek itu akan meluncurkan rapor pendidikan. Jadi semua sekolah harus terakreditasi dulu sampai 2024. Nah, maka itu info dari saya. Jadi dipersiapkan yang sekolahnya belum terakreditasi. Ya, bukan saya nakut-nakutin Bu, memang itu program pemerintah. Jadi kita harus mengikuti program tersebut. Gitu. Dan untuk itu kesiapan baik secara administrasi, kemudian moral, kemudian pembelajaran itu semua harus kita siapkan. Terlebih lagi ibu sebagai guru di kelas. Tidak menarik kemungkinan kalau Kepseknya juga ngajar. Tapi ketika akreditasi yang dilihat pembelajaran adalah guru-gurunya. Ya. Jadi mulai sekarang coba administrasinya dirapikan dari mulai promesnya, RPPM, RPPH kalau masih pakai K13. Kemudian kalau misalkan nggak ngerti, boleh bertanya sesama PAUD kita ini, jangan dianggap orang lain ya Bu. Ini saudara, satu gugus ini saudara, seiman, terus juga seperjuangan, seilmu. Jadi kalau ibu tidak mengerti, jangan gengsi. PAUD saya mah lebih tinggi daripada PAUD. Ngapain gue nanya, nggak ada istilah begitu. Namanya ibu kita berbagi. Kenapa saya mendirikan gugus beserta ibu-ibu pengelola semua, kepala sekolah semua? Itu tujuannya untuk berbagi ilmu. Jadi di gugus ini mungkin ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa tepuk, ada yang bisa segala-galanya, itu dituangkan di gugus ini sama-sama. Itu untuk aspirasi semua teman-teman boleh tampil. Makanya setiap gugus itu nanti tidak hanya PAUD Merah Putih, jadi semuanya itu nanti bergilir tempat, kemudian juga saling berbagi ilmu. Namanya ini komite pembelajaran kita sekarang. Untuk itu dengan berbagi itu lebih indah. Terus juga Bu ya, semuanya untuk kearifan lokal, karena kita ikut Jawa Barat, itu di KTSP maupun di kurikulum Merdeka harus ada. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada INTA, ada ekstra, ada P5. Kalau di K13 itu ada kearifan lokal, itu di dalamnya juga sama. Mata lokalnya itu Jawa Barat itu misalkan ibu mengajarkan Sunda, nyanyian Sunda, lagu Sunda, tarian Sunda, permainan Sunda, itu wajib ada. Maka itu termaktub atau termuat di dalam kurikulum. Nah kita wajib itu mengadakan, mau itu mau jangka pendek, menengah atau jangka panjang, atau menjadi muatan lokal di kelas sekolah kita, itu harus ada. Nah itu informasi dari saya. Kemudian juga karena kita juga akan menghadapi ajaran baru, saya insya Allah nanti akan ada pengibasan kurikulum Merdeka ya Bu. Kalau nanti saya undang beberapa PAUD atau juga Bu boleh mengundang saya ke sekolahannya. Saya mau ganti kurikulum nih. Sekarang dari K13 mau ke kurikulum Merdeka. Insya Allah saya bimbing. PAUD saya terbuka untuk semua lembaga yang ada di sini. Kemudian juga Bu, kita nanti akan dipacu untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Maka sudah punya akun ID belajar belum? Sudah ada? Nanti Bu Guru boleh minta sama kepala sekolahnya ya. Tapi kalau sudah punya akun ID belajar, nanti saya ajarkan tentang PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu buat guru. Di situ nanti ada video inspirasi, bukti karya, terus juga komite pembelajaran. Jadi ibu pembelajaran kurikulum Merdeka bisa dilihat di situ. Nah, itu keunggulannya dari PMM ya Bu. Nanti ada lagi juga Merdeka Belajar. Makanya untuk itu kita harus bisa bertransformasi atau dalam arti itu kita harus maju, jangan sekat di situ-situ aja. Oh, kamu udah enak deh di K13 gitu. Yang ini aja terus, jangan. Kita harus punya era ke depan. Jadi sekarang itu kita harus mengikuti zaman. Karena pembelajaran itu nggak bisa lokal terus, artinya begitu-gitu aja gitu. Karena sekarang sudah ada pembelajaran paradigma baru, digitalisasi dan berdiferensiasi. Nah, itu dalam kurikulum Merdeka. Maka saya menghimbau dan mengajak ibu kepala sekolah, kemudian juga teman-teman, ayo kita maju bersama. Itu jangan cuma sekolah penggerak aja. Kalau saya kan wajib, tapi sekolah-sekolah yang lain juga harus bisa maju. Gitu. Kenapa? Kalau maju pastinya itu lebih enak. Apalagi kita sesusukan nih, itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Itu hebat Bu.
Jadi memang setiap kurikulum itu ada kelebihan, ada kekurangannya ya semuanya. Nggak semuanya itu enak semua. Tapi kita jangan nyari yang enak aja. Semuanya harus kita pakai. Gitu. Untuk itu biar kita tidak tertinggal dengan kemajuan zaman, kemudian juga hal-hal yang lain, maka kita kalau nanti sudah punya akun ID atau bisa membuka PMM, nanti kita bisa belajar melalui itu, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka. Dan saya menghimbau kepada ibu-ibu semua, jadikanlah tempat ini untuk silaturahmi dan berbagi ilmu. Jadi jangan malu, antara PAUD saya, PAUD Bu Mer, ini sama semuanya ya Bu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek, nggak ada. Semua sama. Artinya nggak usah membawa, ketika kita kumpul di gugus ini, tidak membawa masing-masing benderanya, lembaganya. Tapi ayo kita sama-sama memajukan gugus kita untuk kebersamaan kita. Saya apus banget pada hari ini, banyak yang hadir, kemudian juga guru siap mendengarkan tausiah nanti, dan itu anjuran dari saya. Dan kemudian juga kemarin saya ketitipan dari hasil, ternyata di PAUD itu yang baru terakreditasi itu masih minim, belum 100% gitu. Artinya dari jumlah sekolah di